Pak Heru, kalau kita berbicara Jakarta ini kan tidak bisa lepas dari berbagai kompleksitas Jakarta, permasalahannya. Belakangan Pak Heru, warga ibu kota, di sekitar ibu kota juga mengeluhkan soal polusi udara di Jakarta. Kalau kita lihat Air Quality Index, indeks kualitas udara Jakarta, itu kerap berada pada level tidak sehat. Kalau data di laman IQR itu kerap memperlihatkan Jakarta masuk 3 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta menghadapi permasalahan ini, Pak? Ya, yang pertama, saya mohon maaf. Kemarin itu ada candaan ketika saya ke lapangan ke Setiabudi, candaan dengan media, dan itu hanya sebuah candaan. Dan media juga bercanda. Tetapi saya sangat serius menangani polusi ini. Yang pertama adalah saya tahu kami mengikuti terus perkembangan data-data polusi ini. Yang pertama, pemerintah daerah tentunya mendukung perubahan-perubahan transportasi. Ada transportasi kendaraan listrik, baik itu motor dan roda 4. Kalau menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 67% penyebab polusi udara di ibu kota itu kendaraan pribadi. Tapi tadi Bapak sudah menyinggung bagaimana ya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Tapi menyambung soal kendaraan pribadi, tidak hanya persoalan polusi tapi juga kemacetan ya Pak. Bulan Maret lalu Presiden Jokowi menyentil kemacetan Jakarta itu terjadi setiap hari dari pagi, siang, malam. Sejak itu Pak, apa langkah yang sudah diambil untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Ya begini. Kemacetan Jakarta memang terus-menerus menjadi momok bagi Jakarta. Tapi di sisi lain, salah satunya adalah menandakan bangkitnya ekonomi di Jakarta. Ya kan, bangkitnya ekonomi di Jakarta. Permasalahan yang timbul adalah kemacetan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, salah satu contoh. Saya akan MRT itu masuk ke posisi Bekasi. Tidak jauh, 2,5 kilo dari batas Jakarta. Artinya pemerintah daerah, kami dengan tulus niat untuk menjemput warga yang memang tinggal misalnya di Bekasi dan bekerja di Jakarta. Supaya mereka nyaman. Pertama adalah nyaman, kedua adalah memberikan magnet untuk supaya masyarakat itu beralih ke transportasi MRT. Ini kan contoh konkret kami sudah akan lakukan. Baik, berarti intinya kan bagaimana memperbaiki, menambah pelayanan transportasi umum kita.